Interaksi Dubes RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Radio El Sinta. Selamat bergabung kembali dalam interaksi Dubes RI. Saya Asrofi yang menjadi teman Anda malam hari ini. Dan kami siaran juga di Instagram Radio El Sinta serta di YouTube-nya Radio El Sinta. Silakan Anda bergabung ya ke YouTube El Sinta sedang live streaming ini. Semari kita mengajak Anda untuk menghabiskan waktu berbuka puasa. Kita ajak Anda jalan-jalan kali ini jauh ya ke negara yang ada di kawasan Semenanjung di Mediterania atau di kawasan benua Arab ya, benua Asia tapi kawasan Arab pendengar, yaitu negara yang sangat kecil tapi punya ekonomi yang besar sekali. Dan hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara ini telah berjalan dengan baik semenjak dibukanya hubungan diplomatik kedua negara tahun 1976. Dan hubungan ini berlanjut termasuk dengan bagaimana meningkatkan dagang antara kedua negara, karena saat ini negara Indonesia dengan negara yang kami tuju kali ini masih punya volume dagang yang relatif kecil kalau dibandingkan dengan negara lainnya di kawasan Semenanjung. Kami akan segera ajak Anda berjumpa dengan Duta Besar Republik Indonesia berkuasa penuh untuk Kerajaan Bahrain. Langsung ketebak ya, Bahrain kali ini. Ada Pak Dubes, Pak Ardi Hermawan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Dubes. Waalaikumsalam, selamat malam, selamat berbuka puasa Pak Asrofi. Terima Bagaimana kabarnya? kasih Pak Dubes. Apa kabar Pak Dubes? Baik ya Pak Dubes? Alhamdulillah kabar baik. Untuk buka puasa kami masih 3,5 jam lagi loh Tiga Pak. setengah jam. Lagi asik-asiknya tuh keroncongan ya, nggak bisa dangdutan lagi tuh Pak Dubes. Ya, Di sana sedang musimnya musim menuju ke arah musim panas, jadi musimnya musim semi sekarang ya Pak Dubes ya? ya, jadi kita akan memasuki musim panas, tapi dalam seminggu terakhir ini memang paling panas pun hanya sekitar 24 derajat Celcius gitu. Pagi pun masih 21, kadang-kadang lebih dingin dari puncak. Jadi untuk bulan Ramadan kali ini alhamdulillah tidak begitu terasa panasnya, teriknya tidak terasa. Jadi Jadi nikmat paling ya panas, seperti di Dieng ya Pak Dubes ya? alhamdulillah. Ini kita pengen kenalan dengan Bahrain yang katanya negara kecil tapi punya ekonomi yang tidak kecil. Bahkan tidak bisa disebut besar karena sangat besar pendengar. Namun bagaimana kemudian memanfaatkan ekonomi besar itu untuk bisa menjadi hub, untuk bisa menjadi potensi ekonomi baru Indonesia, karena kita butuh pasar baru ya, untuk bisa memperkenalkan produk-produk kita ke luar negeri termasuk dengan jasa-jasa kita ke luar negeri. Indonesia punya banyak, tapi negara lain kadang-kadang tidak mengenal Indonesia karena kita tidak saling mengenalkan diri. Mudah-mudahan nanti Bahrain bisa bantu kita untuk bisa mengenalkan produk Indonesia ke luar negeri, terutama kalau kita berbicara mengenai GCC. Ada sebuah gabungan negara-negara yang notabene yang punya kekuatan besar ekonomi ya. Nanti kami ajak Anda bergabung bersama kami bersama dengan Pak Dubes. Yang mau gabung silakan boleh bersama kami di 0215869000. Ngomongin soal kondisi Bahrain dan juga lebih luasnya kondisi ekonomi, sosial, budaya dan juga ekonomi serta politik nih ya Pak Dubes ya. Pasca pandemi bagaimana? Sudah adakah recovery yang bisa dikabarkan itu ke Indonesia, Pak Dubes? Alhamdulillah pasca pandemi ini saya kira Bahrain salah satu negara di kawasan Teluk ini di GC khususnya yang paling bagus penanganan COVID-nya, bahkan untuk vaksinasi, 2 kali vaksinasi dan 2 kali untuk hal yang terkait dengan penanganan ini, mereka memberikan semua gratis kepada semua warga negaranya dan semua yang tinggal di Bahrain, termasuk warga negara Indonesia yang di Bahrain dengan gratis. Dan sejak Maret 2022 ini pemerintah juga sudah membebaskan pemakaian masker dan juga di ruang terbuka maupun ruang tertutup pada tahun Maret 2022 sejak tahun lalu, sudah hampir setahun ini. Juga fasilitas publik termasuk restoran, mal dan lainnya. Jadi bahkan untuk PCR sudah tidak diperlukan, antigen kadang-kadang diperlukan untuk beberapa acara-acara diplomatik, misalkan diundang oleh raja ataupun oleh Perdana Menteri, tapi 2 acara terakhir ini sama sekali sudah tidak ada PCR dan juga antigen. Jadi alhamdulillah Ya. sudah Sudah sangat-sangat melandai ya, sudah mulai pulih sedia kala ya. Alhamdulillah itu. Kalau saya teringat dengan Bahrain yang saya ingat itu balapan F1 ini Pak Dubes ya. Bahrain ini terkenal dengan Iya, iya. apanya sih Pak Dubes sebenarnya? Sebenarnya Bahrain ini tidak hanya terkenal dengan Formula One yang setiap bulan Maret, tetapi juga dulu sebelum Dubai
berkembang, semua otoritas jasa keuangan, baik jasa keuangan perbankan biasa dan perbankan Islam, Islamic Finance itu semua pusatnya di sini. Kemudian semakin berkembang, Bahrain akhirnya juga mempunyai kebijakan untuk mencoba membuat kebijakan ekonomi baru, di mana mereka dengan slogannya Bahrain 2030 kebijakan ekonominya. Jadi mereka sudah sadar sebenarnya bahwa minyaknya sudah tidak sebanyak negara-negara tetangganya. Mereka memulai menarik baru untuk perekonomian, khususnya jasa keuangan dan juga turisme. Ini sangat penting bagi perkembangan Bahrain selanjutnya. Jadi Bahrain sangat pragmatis sekali untuk tidak lagi tergantung kepada minyaknya. Jadi lebih bergantung ke mana nih, sektor jasa keuangan dan juga pariwisata artinya sektor sekarang? jasa keuangan, perdagangan, dan juga hub dari beberapa perusahaan-perusahaan multinasional. Kalau Pak Asrofi kenal DHL, DHL ya, jasa pengiriman itu di wilayah Timur Tengah, pusatnya di Bahrain. Oke. Jadi dari ke seluruh Timur Tengah, dari Eropa, Amerika ke Bahrain, baru kemudian disebar ke negara-negara lainnya. Beberapa produk-produk coklat, dairy dari Swiss juga mereka mempunyai pabrik di Bahrain. Dan kalau barang-barang Indonesia yang masuk ke Bahrain biasanya melalui Dubai, karena Dubai ada penerbangan langsung. Dalam 1 tahun terakhir ini kita mencoba meyakinkan pemerintah Bahrain dan juga melalui Dubes Bahrain di Jakarta untuk membuka kembali penerbangan Gulf Air. Jadi Gulf Air ini pernah buka sampai dengan tahun 98, kemudian tutup lagi. Insya Allah dalam tahun ini juga Gulf Air akan buka lagi ke Indonesia, khususnya untuk menangkap potensi daripada captive market jamaah umroh, Pak. Karena jamaah umroh kita ini setelah COVID melandai ini, pemerintah Saudi juga membuka hampir 1,2 juta data kita pada akhir 2002. Dan ini Bahrain mulai tertarik. Ini juga kita manfaatkan sehingga nantinya seperti juga Turki, Dubai, Oman, Qatar, jadi akan ada trip penerbangan langsung di mana untuk ke Indonesianya kita akan menarik turis Bahrain. Ini pekerjaan KBRI dan juga para investor, dan juga yang kedua tugas dari Dubes Bahrain di Jakarta adalah untuk mencari captive market umroh. Kami sudah berbicara dengan beberapa muasasah atau travel umroh, mereka sangat-sangat sekali mengharapkan Bahrain dibuka Gulf Air, sehingga mungkin bisa sampai 20.000, 40.000 jamaah umroh kita penerbangannya. Jadi penerbangannya nanti akan Jakarta, Bahrain, Jeddah, pulangnya nanti dimanfaatkan oleh Bahrain untuk staycation setelah umroh 2 hari di Bahrain, dan ini akan sangat membantu perekonomian UMKM Bahrain tentunya. Dan apalagi kalau kita ngomongin Bahrain kan juga punya jalan darat ya dengan Arab Saudi sebenarnya Pak Dubes ya. Jangan di Arab Saudi, tapi hanya ke Damam. Damam itu kalau kita ke Jeddah masih sekitar 11 jam. 11 jam, wah jauh ya ternyata. 11 jam kalau ke Mekah ya. Iya. Kalau ke Mekah, ya. Jadi kayak Jakarta ke Surabaya lah ya, kalau lewat tol itu sampai ke Surabaya itu 12 jam. Ini Bahrain itu kan saya bayangkan sebagai negara yang sangat kecil ya, bahkan tidak lebih besar ketimbang Maladewa lah misalnya. Bahkan mungkin sekelas Maladewa. Dari Singapura sekitar 770 km persegi. Memang dari ujung ke ujung tuh mungkin hanya sekitar 1 jam begitu. 1 jam. Jadi kalau sama Jakarta, gedean Jakarta Pak Dubes ya? Mungkin kalau dengan wilayah Jakarta Barat, lebih luas Jakarta Barat. Jakarta Barat lagi. Saya luaskan Jakarta padahal tadi ya ternyata Jakarta Barat. Betul. Jadi penduduknya berapa Pak Dubes? Penduduknya terakhir sekitar 1,65 juta. Dan ini penduduk aslinya, penduduk asli dalam artian kaum orang Muslim yang ber-KTP-nya, ya ber-KTP penduduk aslinya itu mungkin hanya sekitar 650.000. Setengahnya nggak ada. Itu pun ya, jadi Sunninya 250, sekitar 350-375.000 Syiahnya. Yang lainnya ekspat.
Jadi ekspatnya itu hampir sekitar 1 juta. Dari 1 juta ekspat itu orang Indianya sekitar 600.000, Pak. Wow. 600.000. Jadi lebih Kemudian gampang ada untuk ketemu orang India asli. ketimbang orang Bahrain asli kalau di sana ya, Pak? Betul, betul, betul. Saya kira di seluruh wilayah GCC India banyak. India. Kemudian Pakistan, Mhm. Bangladesh, orang Asia terbanyak adalah Pakistan. Filipina Orang juga, Asia Pak yang Dubes. dari Asia Tenggara ini Filipina. Iya, Filipina karena Filipina ini hospitality-nya sekitar bagus ya di sana ya. 45.000. Kemudian Pak Asrofi, untuk data kita, masyarakat kita yang tercatat ini as of bulan Januari ya, data dari semacam Kementerian Tenaga Kerja untuk orang asing di sini, Januari 2003 ini tercatat 7.680, Pak Asrofi. Kok cuma 7.000, Pak? India saja bisa 600.000 ini, Pak. 7.680, kemudian 87%, sekitar 6.720-an. Beliau-beliau ini adalah pekerja-pekerja yang pekerja domestik. Kalau istilahnya adalah rumah tangga. Pekerja domestik informal, rumah tangga ya. Yang di luar itu, yang skill dan semi skill ini ada cukup besar, 11%, 855 orang. Saya kira cukup besar. Jadi rinciannya yang skill semi skill ini, kita mempunyai engineer sekitar 25-an itu bekerja di, kalau di Jakarta mungkin kantor Seknek, kantornya Perdana Menteri. Ini engineer rata-rata. Kemudian di sektor perhotelan, jasa termasuk manajer ini ada sekitar 148 data terakhir. Kemudian ada barista, Pak. Barista kita ini cukup banyak. Kita mempunyai satu roastery milik orang Bahrain, tapi pekerjanya semua orang Indonesia. Orang Indonesia. Jadi semua yang bekerja di barista kafe-kafe di Bahrain ini ada sekitar 24 orang. Dan alhamdulillah tahun lalu kita mendatangkan kopi halu, Pak. Jadi Rangyang Kopi Halu ini dari Bandung, dari Pegunungan Halu. Ini mereka mempunyai mitra dengan penduduk setempatnya dengan luas 50 hektar. Kemarin kita pameran di sini, kita fasilitasi, kita temukan dengan kafe-kafe. Alhamdulillah setahun terakhir ini sudah mereka kita teman-teman kafe barista di sini mengimpor sekitar 6 ton kopi Arabica spesialite dari Gunung Halu Bandung. Wow. Nilainya mungkin tidak banyak, sekitar 2M, tapi kopi kita sudah cukup dikenal di sini. Selain yang memang dibeli dari Eropa dan dari Dubai, sekarang mereka sudah langsung kopi. Tahun ini juga kita akan mencoba menjual kopi juga yang dari Gayo Aceh dan juga dari Lampung. Jangan lupa ada kopi Toraja, ada kopi Bali, bahkan ada kopi Papua, Pak, yang nikmat banget ya. Jadi sekarang mungkin baru Bandung, tapi yang lain nanti juga akan menyusul. Pak Dubes ini pekerja keras kok ya, Pak Dubes. Tapi mereka mengimpor dari Belanda, tapi tetap memakai nama Indonesia. Tapi yang benar-benar dari Indonesia untuk sementara kopi halu ini sudah 6 ton. Tapi sayangnya Pak Dubes ya, pakai negara ketiga tuh. Padahal produk kita bisa langsung ke sana direct. Bisa langsung, itulah. Nantinya kalau ada penerbangan langsung pun kita akan memanfaatkan kargonya itu. Jadi tidak hanya menguntungkan Gulf Air untuk jamaah umroh kita, tapi juga ekspor impor kita bisa langsung ke sana, bisa langsung ke Bahrain gitu. Dan juga pengusaha kita. Saya kira ini cukup sangat-sangat membantu. Amin ya, ini ikhtiar awal lah, mudah-mudahan bisa nanti berkembang. Jadi kalau kita lihat, kalau catatan perdagangan kita dengan negara-negara GCC kan lebih banyak tuh besar-besar nih Pak Dubes, kecuali Bahrain masih kecil. Ada apa dengan Bahrain? Kita ada sekitar 267 juta dolar, memang kecil Pak, tapi insya Allah nanti bulan Juni ini akan ada investor Bahrain untuk membuka pabrik blue crab, Pak. Apa Jadi itu, Pak? mereka ini sudah mempunyai kepiting blue crab. Oh, kepiting biru. Oke. Kepiting biru yang dijual dalam 1 tahun itu hampir 10.000 kontainer ke mana? Ke Jepang, Cina, Thailand. Jadi kalau kita lihat di restoran Jepang ada soft shell crab yang bisa dimakan langsung itu dari Bahrain. Tetapi mereka ada 4 bulan yang tidak bisa mengekspor karena untuk masa pembesaran. Apa istilahnya? Masa mereka untuk beternak lagi. Nah, mereka tertarik untuk memanfaatkan kepiting yang ada di Pulau Jawa, khususnya di Laut Jawa. Jadi mereka akan investasi
insya Allah sekitar 3 sampai 4 juta dolar membangun pabrik kepiting blue crab di Kendal. Ini insya Allah dalam tahun ini sudah terjadi. Kekosongan yang 4 bulan itu mereka Diisi supply dari pabrik Indonesia. mereka Waduh, di, keren. di Batang Kendal. Cukup besar ini, Ah, 4 juta dolar. Dan dia akan memakai ini kepiting Indonesia dengan nama perusahaan Bahrain. Jadi kira-kira begitulah. Jadi kita saling kerjasama, jadi cukup bagus. ya. Itu yang di depan mata. Ada satu lagi yang akan bisa menaikkan nilai perdagangan kita, perekonomian kita. Ini masih dalam tahapan penyelesaian, tapi ada rencana Alba ini adalah aluminium Bahrain. Ini nomor 4 terbesar di dunia di luar Cina. Produksi mereka aluminium itu sekitar 1,6 juta ton per tahun. Aluminium apa ya? Bukan aluminium ya, bukan alumina. Sementara Indonesia terkenal dengan bauksit dan aluminanya. Jadi aluminanya adalah bahan untuk aluminium. Insya Allah kira mungkin dalam kuartal ketiga tahun ini Bahrain akan ikut untuk investasi pembangunan smelter alumina, Pak, dari bauksit yang ada di daerah Ketapang, Kalimantan Barat. Investasinya cukup besar dan nilainya saya belum bisa menyampaikan, tetapi investasi ini dalam artian produknya ini nanti akan dijual 1 tahun produksi alumina untuk mungkin tahun 2024 akan selesai pabrik smelter alumina karena kita punya bauksit di sana menjadi alumina. Alumina ini produksinya sekitar 1 juta ton, nanti 300.000 ton akan dijual ke Bahrain dan mungkin akan dijual ke beberapa negara GCC karena Dubai juga mulai tertarik, Oman tertarik dan lainnya akan dibeli oleh sahabat kita selain dari Indonesia juga dari Cina. Jadi kita mohon doanya karena pembangunan alumina ini sangat menarik bagi Bahrain untuk bahan mereka untuk membuat aluminium. Jadi gambarannya Pak Asrofi, jadi 6 ton bauksit yang kita punya dibangun di smelter Indonesia di Ketapang nanti menjadi 3 ton alumina. 3 ton alumina ini karena kualitas dari bauksit alumina kita lebih bagus dari Australia, maka akan menjadi sekitar 1,5 sampai 2 ton aluminium. Proses merubah aluminium nanti akan dilakukan oleh Bahrain, oleh Cina dan smelter Indonesia juga. Sehingga intinya sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Juni nanti kita sudah tidak akan menjual lagi bauksit. Betul, bauksit sudah dilarang untuk diekspor barang ininya alumina. ya. Jadi mohon doanya juga supaya ini segera jadi. Jadi Bahrain pinter dong Pak Dubes, karena mereka tahu arah politik dalam negeri Indonesia sehingga kemudian sudah tancap gas bahkan bikin smelter. Itu satu. Yang kedua mereka sudah mulai kekurangan bahan baku untuk aluminanya. Karena dari New Guinea yang di Afrika, kemudian dari Australia dan juga dari Cina, mereka sudah mulai kekurangan aluminanya ini. Karena yang dibangun jadi memproduksi aluminium yang sudah jadi dari alumina Indonesia itu membutuhkan listrik yang besar. Jadi pabrik smelter aluminium yang ada di Bahrain ini mereka mempunyai 6 line. Besarnya listrik untuk pabrik aluminiumnya mereka ini jauh lebih besar daripada listrik untuk seluruh kota Bahrain. Seluruh negeri, waduh. Nah, seluruh kota Bahrain. Sehingga Alba Aluminium Bahrain ini mereka mempunyai kebijakan di mana smelter ini one line, Pak. One line itu istilah teknisnya adalah prosesnya jadi satu di salah satu sudut pantai utara daripada Bahrain. Hampir sepertiga pantainya itu, daerah pantai itu adalah produk aluminium. Sehingga jadi mulai dari mereka mengimport aluminium, memproduksi menjadi batangan, ingot-ingot ini, produksinya 1,6 juta ini dari satu wilayah. Beda misalkan dengan beberapa negara Arab, smelter aluminanya di sini, kemudian pelabuhannya di sana gitu ya. Ya, pabriknya salah satu dukungan untuk pabrik aluminiumnya di beberapa tempat. Jadi tidak one line production. Inilah yang mereka sangat-sangat sekali mengharapkan untuk bisa investasi di Indonesia. Nilai investasi cukup besar tapi masih dalam pembahasan. Belum bisa dipublish ya, tapi nilainya cukup gede. besar. Pertama potensi ikan itu memang kecil-kecil, tetapi untuk yang lain tapi sudah dimulai. Satunya kemarin Pak Asrofi dan teman-teman Radio Sinta,
Anda tidak percaya Bahrain ini mempunyai event cukup besar namanya Bahrain International Garden Show atau BIGS. Ini bahkan Bahrain yang tidak hijau mempunyai event Pameran Bahrain. Jadi soal yang ikut kebun dari ya. beberapa negara. Iya. Ya, kemarin ada 6 pengusaha kita datang. Heeh. Jadi pengusaha kita datang ini yang 4 mungkin biasa produk-produk kerajinan, tapi yang 2 mereka membawa kayu apa? Gaharu, Pak. Gaharu. Oh, Gaharu gaharu. ini adalah kayu cendana yang Iya. ini dipakai untuk bahan oud. Oud ini wangi-wangian yang dipakai, satu wangian yang dipakai oleh orang, baik wanita atau pria, dan satu untuk harum-haruman ruangan. Yang paling banyak oud ini, gayu cara ini adalah dari Vietnam, Afrika, India. Tetapi bahan yang dibawa oleh teman kita dari Indonesia ini mereka ternyata sangat laris karena oud-nya ini kualitasnya sangat bagus mengalahkan Vietnam. Jadi oud ini sampai harganya, Pak, ini istilahnya satu tolah itu 12 gram di dalam plastik, dalam tempat. 12 gram itu kira-kira 3 sampai 10 helai 12 helai Sisir gitu ya. potongan kayu Ya, cendana. serutan kayu gitu ya Pak Dubes ya. Ya, itu 2 kali 6 cm, 7 cm. Oh. Itu harganya 10 biji, Pak. 10 biji itu 440.000. 10 cm Ini padahal dia itu ya pakai- potongannya ya. Ya, 10 lembar bahan kayu, kayak ya irisan kayu gitu. Heeh. 2 kali 6 cm, 10 sampai 12 lembar, itu harganya itu 12 gram. Wow. Harganya 400.000. Jadi transaksi mereka kemarin mereka sampai dapat transaksi kira-kira penjualnya tidak banyak, hanya dapat sekitar 25.000 US. Tapi potensi yang didapatkan adalah sekitar 110.000 US. Wow. Karena ini lebih bagus dari India. India itu harganya 1 biji, 2 biji. Jadi yang kita ini mahal, itu sama orang Arab diolah lagi menjadi parfum. Parfumnya itu harganya, Pak Asrofi tahu? Berapa? 40 biji. 1,5 Kenapa juta nggak bikin pabrik sampai parfum saja harganya. di Indonesia, Pak? Ini mereka kan bisa invest more, dapat nilai tambah lebih, bahkan kita juga dapat nilai tambah nih, Pak Dubes. Ya, sangat-sangat diterima. Dan satu lagi yang baru kemarin ada perusahaan dari Bandung, PT Florina ini membawa mesin pengolah air laut. Jadi mesin ini bisa mengolah air laut, air kotor, air limbah menjadi air minum. Jadi desalinisasi. Ini mereka kemarin cukup heran karena ini sudah dipakai oleh tentara kita, dipakai oleh BNPB untuk daerah gempa, dan kemarin juga dikirim oleh BNPB untuk membantu korban gempa di Syria dan Turki. Alatnya harganya tidak begitu mahal menurut orang Bahrain, sekitar berapa? 6.000 biji. 6.000 biji ini kalikan berapa dolar ya? 6.000 kali 15.000. Nah, kurang. 6.000 biji ini dari catatan kita enggak berapa? 15.000 ya. 15 juta. 16.000 biji. Iya. 16.000 biji, sekitar 25 juta, dan ini portable. Ukurannya 1 meter 80 cm sama lebar lagi 1,5 meter. Jadi kemarin sudah cukup menarik perhatian dari Angkatan Bersenjata Bahrain, kemudian Palang Merah. Memang masih perlu, tapi paling tidak kita menjual sesuatu yang bagi kita ini sangat-sangat membantu. Step naik ya, karena biasanya kita kan jualan produk hasil bumi, ternyata kita bisa produk teknologi ternyata ya Pak Dubes. Ya, alhamdulillah. Jadi memang teman-teman UMKM ini yang cukup bagus juga. Ini nanti akan juga datang pakai untuk istilahnya Autumn Fair ya. Autumn Fair ini di bulan Desember. Jadi teman-teman ini UMKM sudah mulai mendatangkan nanti. Bapak Pak Asrofi tahu pakaian abaya ya, yang hitam, kaftan, abaya, sabtu semua nih. Ya, seperti jilbab tertutup gitu, abaya. Mereka sudah mulai tertarik yang dengan apa? Yang siang itu apa? Dengan bordir. Jadi nanti UMKM kita nanti Desember akan membawa banyak bordir-bordir dari Tasik, bordir-bordir dari Cirebon, termasuk oud ini juga akan banyak untuk ikut di Autumn Fair. Dan ini sangat kita fasilitasi, antara lain soal kedatangan, kita bantu dengan pavilionnya. Mungkin kita mulai dari kecil, tapi paling tidak kita menunjukkan bahwa Indonesia punya barang yang lebih bagus dari produk di Indonesia sini. punya potensi yang bisa diajak kerjasama ibaratnya gitu ya Pak Dubes ya.
betul betul Pak betul Dubes Pak berarti Tulus. Bahrain ini seperti hub ya, hub untuk perdagangan internasional terutama Iya, iya. kawasan Semenanjung, begitu ya Pak Dubes ya? Begitu, begitu, betul, betul. Saya kira hal juga banyak. Dan ya, intinya di Bahrain ini dari sisi pendapatan mereka kan cukup besar. Heeh. Setahunnya hampir sekitar eh, GDP-nya mereka ini, GDP per kapita dalam artian tingkat pendapatannya sekitar 42.000, Bang, setahun. Kalau kita kan masih Iya, 4.000. kita Jadi enggak, hampir ya 10 kalinya 4.800. begitu ya. Ya, ya, ya. Jadi hampir 10, 15 sampai 15 kali dari kita, dan daya belinya besar. Dan juga mereka, kenapa kita tadi bicara untuk Gulf Air juga membuka, karena kami akan mengambil juga mereka ini kalau ke Asia hanya sukanya ke Bangkok, Pak, Oh, karena ada penerbangan langsung. Kemudian saya bilang, loh, kalau Anda hanya mencari pantai, mencari lapangan golf, kita jauh lebih banyak daripada itu. Anda bisa main golf ke Indonesia sambil ya, mendengar azan. Wah, mereka kaget. Kalau Anda pengen hujan aja, kita ajak aja ke Bogor sana, tiap hari juga tiap hari hujan. hujan mau Kalau Anda musim, ingin punya ya, pantai saja, kita ajak ke Bali, dan kita juga punya Bromo, ya. kita juga punya Danau Toba. Jadi sekarang mulai kita Jadi jual, orang Bahrain nggak ngerti dong potensi wisata kita yang notabene kalau kita compare mereka tuh negara mengerti. tetangga Tapi orang jauh. Bahrain itu, karena mereka orang yang lebih menengah ke atas, mereka tidak, jiwa petualangannya tidak begitu banyak. Tidak suka Oh, penerbangan yang 2 kali. Jadi kalau mereka ke Bangkok lagi ke Bali. Terus saya bilang ke Menteri Pariwisatanya, loh, Anda dari Bali, dari Bangkok itu bisa langsung penerbangan dengan Garuda ke Denpasar, ke Jakarta, jadi mereka sudah mulai kita akan menjual paket-paket begitu. Dan karena mereka, kalau kenapa ke Thailand banyak? Satu, mereka karena mungkin karena kerajaan, jadi Raja Thailand yang lama dan Raja Bahrain ini cukup dekat hubungannya, sehingga mereka punya penerbangan langsung dan hal-hal yang terkait dengan hiburan-hiburan lainnya. Tetapi mereka, beberapa dari mereka termasuk Menteri Pariwisatanya sudah saya ajak untuk ke Bali, kita temukan dengan Menteri Pariwisata, dan mereka adalah rata-rata turis khusus yang mempunyai hobi seperti diving, Pak. oh. Diving, kemudian Kalau ini gitu sangat suruh ke terkenal. Wakatobi, Pak Dubes. Wakatobi tempatnya diving paling Kami keren sudah itu. menjual, saya sudah bilang bahwa 11 spot diving di dunia ini, 9 ada di Indonesia, dan mereka sudah mulai tertarik. Nanti kita adakan wisata khusus, jadi mereka akan dengan penerbangan khusus, misalkan langsung ke Sorong, kemudian ke Raja Ampat, atau langsung ke Bali, Kutu Lambe, dan ke daerah-daerah spot ini. Kami nanti akan bekerja dengan Kementerian Pariwisata. Tapi mereka sudah mulai mengenal, Pak. Karena mereka dulu kan mereka lebih sering ke Eropa, karena mereka kan di bawah banyak pengaruh Inggris, termasuk sekolah dan Amerika. Sekarang mereka sudah melirik Asia. Saya kira insya Allah upaya kita, mohon doanya Pak Asrofi dan teman-teman. Nah, yang kami tahu juga Bahrain ini juga sebagai negara yang notabene pariwisatanya maju. Mereka punya objek wisata yang luar biasa. Ada taman-taman yang bahkan peninggalan zaman purba juga masih ada. Terus kemudian juga mereka punya wisata bawah laut yang luar biasa. Artinya mereka juga bisa jual beli dengan kita kan ya. Kita punya potensi market yang besar, tapi mereka juga punya kemampuan beli yang besar, sehingga nanti jumlah kecil tapi nilai uangnya yang masuk ke Indonesia bisa besar. Betul demikian, Pak Dubes? Ya, itulah kenapa kita mendesak Gulf Air untuk membuka. Kita iming-imingi dengan untuk mengambil captive market umroh kita yang besar, tapi di luar itu kami ingin manfaatkan untuk menjual destinasi wisata kita yang di Indonesia. Saya pernah sampai bilang kan, kalau Anda bisa 1000 bidi ke Bangkok dengan 4 hari, dengan jumlah yang sama, Anda bisa ke Bali kalau ada penerbangan langsung untuk 1 minggu. Anda bisa ke Jogja untuk 1,5 minggu. Anda bisa ke Danau Toba untuk 1 minggu. Dan you have more than Bali di Indonesia dengan segala atraksi yang Anda inginkan. Jadi Anda bisa sea, bisa sand, Anda bisa juga untuk skydiving. Anda juga bisa menawarkan lautan pasir yang terbesar di luar Nevada Amerika, di Gunung Bromo. Anda bisa melihat, Anda bisa staycation di Magelang misalkan, di mana tempatnya sangat hijau, yang di Bahrain mungkin sangat susah, tetapi Anda bisa stay 2 minggu dengan jumlah
paket Uang yang wisata yang sama dengan sama dihabiskan 4 hari Thailand. Waduh. yang di Thailand. Iya. Jadi mereka kaget. Jadi alhamdulillah, jadi sekarang sudah ada tujuh ya Pak Bravi ya, Mm-mm. sudah ada 7 travel Bahrain yang sudah mulai menjual. Kita kerjasama, kita kenalkan dengan paket-paket wisata, travel tidak hanya dari Bali. Yang selalu kalau Bali mereka udah tahu, tapi kan kita lebih banyak dari 10 destinasi lainnya Pak. Kenapa tidak ke Jah, kenapa tidak ke Bromo, kenapa tidak ke Danau Toba? Kalau wisata religi mungkin mereka tidak tertarik, bukan tidak tertarik, minat mereka tidak sebesar, karena kalau dia sudah wisata mereka benar-benar kan ingin ke tempat dingin, hijau, pasir, dan mempunyai culture. Dan ini Oh, ada semua di Indonesia. lengkap itu. Mau ke Bromo Lengkap, ada, lengkap. mau ke Dieng Jadi ada ya. kemudian tahun lalu kita ke Bahrain Summer Festival, kita satu-satunya negara Asia Tenggara, karena ada Jepang tapi Jepang tidak ada tari-tarian, Jepang dan India. Hmm. India ada, tapi kita ada tari-tarian, kita angklung, dan ada masyarakat di sini, ada Indonesia di dalam. Kita tampil selama 2 jam, dan kita hanya satu tari Bali. Jadi mereka, loh, itu angklung apa dari Bali? Itu apa tari piring dari Bali? Mereka kaget. Jadi kemudian kita pakai layar besar di belakang itu, screen besar, kita jual kemudian destinasi wisata yang film-filmnya bagus. Kalau Anda lihat di Kementerian Pariwisata, di Ya, YouTube-nya Kementerian, dan di Wonderful YouTube-nya Indonesia gitu ya Roda Pak Dubes Bali, ya. Hmm. ya itu Wonderful Indonesia. Jadi mereka heran, mereka mulai tertarik. Setelah itu baru kita kerjasama dengan ini, kita akan mencoba menjual sekali lagi Aceh, tapi kita masih membahas dengan Pemda Aceh untuk menunjukkan kebudayaan Islamnya, karena kalau yang kemarin sudah mix, kita tari saman ini masyarakat sudah ada sekitar 40 masyarakat kita sudah belajar tari saman. Jadi untuk Bahrain Summer Festival nanti kita tunjukkan lagi, Bali selalu pembuka, tapi kemudian tari saman dan kemudian beberapa tari-tari lain yang belum jarang ada, seperti tari Jayapura. Kalau tradisi Islamnya kental ke Bukit Tinggi atau mungkin ke Padang itu. Kalau Bukit Tinggi kan juga apa namanya? Adem, cuacanya hijau semua, kan juga cocok Pak Dubes. Banyak, jadi banyak yang kita jual. Kemarin sudah kita jual. Tapi intinya adalah harus ada penerbangan langsung. Kalau kemarin Garuda, saya pikir saya sudah tanya ke beliau, Ah, salah satu direktur Garuda, memang ada pembatasan untuk pembukaan rute-rute baru. Tapi kita tidak kecil hati, bukan Garudanya yang kita manfaatkan, tapi tapi Gulf Gulf Air-nya. Air-nya yang kita Iya. manfaatkan. Itu hal Mudah-mudahan yang tergerak sangat ya tidak. BUMN Bahrainnya untuk bisa penerbangan langsung, bukan hanya kemudian untuk akses Iya, umroh iya. saja, tapi juga ada keuntungan lebih dari situ. Ada Iya, iya. pariwisata, ada ekonomi yang lainnya. Jadi kalau Tapi sekarang ini kenapa sudah kita memakai umroh ini, Pak Asrofi? Mereka juga harus menghitung load factor. oh, Jadi kalau kita jamin load factor Anda 40.000 tiap minggu, setiap minggu kira-kira waktu itu dihitung oleh jamaah umroh sekitar 3.000, dengan penerbangan mungkin seminggu 4 kali akan tertutup dengan jamaah umroh. Mungkin bulan depan bisa 5.000. Inilah yang menarik bagi mereka. Jadi mereka tidak rugi. Bahwasanya nanti dari Indonesia mungkin tidak sebanyak yang di luar umroh, atau dari Bahrain tidak banyak, tapi dari Bahrain kita manfaatkan turisnya. Kita jual paketnya, jadi mungkin 1/4, 1/6, 1/10 dari load factor yang dari orang-orang umroh yang pulang itu kita isi dengan turis Bahrain. Kita bicarakan dengan Kementerian Pariwisata, mitra-mitra kita dari Asita Jakarta, Asita Bali, coba dong jual paket yang murah. Karena mohon izin, hanya ada 2 penerbangan Arab langsung yang ke Bali. hmm, Satu Emirat, Emirates, satu Qatar. Qatar Hanya Air. 2 itu. Hmm. Ya kalau ini bisa masuk Jakarta dulu, oke, nanti penerbangan ke Bali bisa. Tapi kalau dari Jakarta bisa kita jualkan paket murah dengan Citylink, dengan Garuda, dengan Batik Air. Kalau itu udah urusannya dalam negeri, pasti banyak membantu. Tapi yang pasti kita beri jaminan bagi Gulf Air bahwa Anda tidak akan mempunyai load factor yang kosong, karena udah jaminan dari captive market jamaah umroh Indonesia Ya, yang selalu bisa lah ya. menggunakan Kan kita umroh saja sekarang sudah waiting list nih Pak Dubes ya. Namanya Iya, penerbangan juga ya, pasti penuh itu. betul, betul Bapak. Itu kemarin yang teman-teman dari Muasasah Travel Umroh Jakarta dan Semarang, Solo meyakinkan kami, Pak Dubes kalau bisa dibuka, Pak Dubes minta berapa akan kita isi. Jadi ini saya sampaikan ke Perdana Menteri tarik kemarin katanya sudah dibahas kabinet, mungkin karena
flight-nya Bahrain tidak banyak, mereka akan charter pesawat. Doakan Pak Asrafi dan Amin, teman-teman amin, supaya ini amin. bisa buka dalam Ya, tahun ini. kan kita juga Karena pengen inilah ya yang bisa ngerasain kita bisa lakukan direct flight untuk ke Bahrain ya. Kalau menjembatani kedua negara luar begitu. biasa ini. Saya ingin tahu tentang bagaimana kemudian arah ke depan, arah hubungan antara Indonesia dengan Bahrain. Karena sudah kita buka hubungan semenjak tahun 70-an pasca Bahrain merdeka dan sekarang sudah bagus di arahnya untuk bisa membuat hal yang lebih maju lagi. Tapi sesaat lagi kami boleh minta waktu sejenak saja ya, Pak Dubes ya. Kami Ya. akan break sejenak, commercial break sebentar, dan sekaligus nanti kami akan ingatkan Anda soal tanda waktu Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Interaksi Dubes RI akan segera kembali sesaat lagi. Interaksi Dubes RI. Tak perlu berpikir dua kali untuk menabung. Ku aman ada LPS. Semua cita-citaku pasti akan tercapai. Ku aman ada LPS. Sekarang menabung tak perlu khawatir lagi. Ku aman ada LPS. Ada lembaga penjamin simpanan untukku. Ku aman ada LPS. Gapai cita mulai dari menabung. Ku aman ada LPS. Kepastian untuk melangkah maju. Ku aman ada LPS. Ya betul, simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS. Ku aman ada LPS. Don, kita cari pom bensin dulu ya. Tiris nih bensin mobilku. Oke Gus. Mobil bagus kayak punya kamu gini, pasti isi BBM-nya non-subsidi kan? Males. Aku sih biasa isi BBM subsidi. Dikasih BBM subsidi juga tetap jalan. Sama aja kok. Wah, nggak sama dong. Sayang mesin mobil kamu kalau pakai BBM dengan kadar RON yang tidak sesuai. Apalagi mobil keluaran baru gini. Coba cek deh di guidebook. Biasanya ada tuh petunjuk kadar oktan yang sesuai dengan spesifikasi masing-masing mesin kendaraan. Oh gitu ya? Aku pikir sama aja. Ya beda dong. Gunakan BBM Pertamina sesuai dengan spesifikasi mesin kendaraan kita. BBM Pertamina diproduksi dengan kualitas tertinggi. Itu dijamin sama Pertamina. Oke lah, mulai sekarang aku bakal ganti BBM dengan Pertamax Turbo. Keren. Mulai sekarang mari kita bijak menggunakan BBM sesuai spesifikasi mesin. Lagian BBM bersubsidi hanya bagi yang berhak. Dipersembahkan oleh Semua ada di Indomaret, mudah dan hemat. Waktu sholat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya telah tiba. Semua ada di Indomaret, mudah dan hemat. Interaksi Dubes RI. Interaksi Dubes RI kembali bersama dengan Anda. Kali ini kami bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia dan berkuasa penuh untuk Kerajaan Bahrain. Ada Pak Ardi Hermawan pendengar. Bahrain kalau dalam bahasa Arab artinya di antara dua pulau. Saya belajar itu dulu zaman sekolah dulu di SD untuk pelajaran bahasa Arab. Jadi padahal dua lautan, mohon maaf, Bahrain. Dua lautan, padahal lautannya satu ya Pak Dubes ya. Kenapa di antara dua lautannya Pak Dubes? Dulu waktu zaman Dilmun, Pak. Jadi kalau ada sejarahnya Dilmun itu, Bahrain itu dulu terapit oleh dua lautan, yaitu Teluk Parsi dengan Lautan Arab. Tetapi karena perkembangan kemudian ini, jadi Dilmun ini sejarahnya cukup lama, Pak. Bahrain ini adalah negara kecil di wilayah Teluk yang mempunyai peradaban sejarah sangat-sangat lama, bahkan mulai dari 700 sebelum Masehi, Pak. Jauh sebelum Islam. Dan kalau Pak Asrafi atau teman-teman nanti sempat ke Museum Bahrain, National Museum Bahrain ini satu-satunya museum di Arab yang mempunyai
sejarah daripada namanya Dilmun itu dengan mempunyai gambaran daripada masyarakatnya termasuk peninggalan-peninggalannya. Antara lain tulang-tulang, Pak. Tulang-tulang dari masyarakat Jadi temuan Dilmun pada arkeologinya banyak banget ya Pak Dubes ya? arkeologinya termasuk di negara tidak ada museum arkeologi yang ada tulang-tulangnya, Pak. Iya, Karena di tidak Arab kan biasa nggak di boleh ya, negara ibaratnya Islam. haram ya gitu ya Pak Ya, Dubes ya? sekarang sudah mulai ada di salah satu museum yang baru di Qatar. Tapi Bahrain ini museumnya sudah sejak tahun 2002-2001 dan ini lengkap sekali, Pak. Kemarin ada IPU, Pak. Jadi ada Interparliamentary Union di sini. Mereka menjadi tuan rumah. Interparliamentary Union itu 146, 144-nya di Bali bulan Maret tahun lalu. Ini tahun ini Maret di sini. Ini event yang cukup besar, 190 negara, ada sekitar 5.200-an yang datang, seperti juga ke Bali. Mereka juga kagum bahwa Bahrain bisa membuat suatu event internasional seperti IPU ini. Dan salah satu yang ditonjolkan adalah museumnya, peninggalan Dilmun ini kalau teman-teman ke sini. Kemudian potensi lainnya, Pak, bagi kita yang sedang kita kejar adalah tidak lagi untuk menarik tenaga kerja Indonesia di bidang domestic workers atau PMI di sini, pekerja migran, tapi yang non migran yang istilahnya adalah skill dan semi skill, Pak. Ini yang kemarin sudah kita mulai dengan nurse, tapi masih dalam pembahasan. Saya protes kepada yang dari rumah sakit di Bahrain begini, kok gajinya tidak sama dengan nurse kita yang ada di Kuwait. Dalam artian jumlahnya, saya bilang sama teman-teman Jakarta, jangan. Kita harus mempunyai standing bahwa nurse kita ini cukup bagus, bahkan Kuwait aja menghargai mereka dengan nilai yang cukup besar. Kira-kira kalau dolarnya mungkin kira-kira angkanya 600 begitu. 600 Kuwait, kok kita cuma dikasih 350, saya pikir jangan. Jadi saya tolak. Saya sampaikan dan mereka setuju Jakarta karena mereka butuh, Pak. Yeah. Di sini ini ada makin banyak. Jadi kita harus punya standing bahwa kita ini jauh lebih bagus, dan orang GCC sendiri, karena Kuwait anggota GCC, Gulf Cooperation Council, kok mereka bisa ngasih 600, kita kok cuma dikasih 350. Jadi kita pending dulu. Tapi di lain itu banyak lain, Pak. Jadi yang untuk bekerja di hotel ini ya, sekarang ada 148 dan ini semakin bertambah. Tidak hanya untuk di bagian apa istilahnya? Apa? Services. Yang services dalam artian kerja di hotel untuk pelayanan, tapi juga manajer, Pak. Manajemennya. Jadi kita kemarin kita kumpulkan hotel-hotel di Bahrain. Saya pikir harus satu pintu dan harus resmi dalam artian ini kita punya banyak tenaga kerja seperti ini. Dengan BP2MI juga penggerak tenaga kerja kita yang legal skill juga banyak. Jadi setiap kali datang dari grupnya Hilton bisa 20, grupnya Accor bisa 20, ini cukup banyak, 148. Satu lagi yang semi skill juga teman-teman yang bekerja di McDonald, Pak. Oh. Pak Asrofi nggak percaya, McDonald di sini ada cukup banyak, ada sekitar 52 outlet. Kemudian Bahrain yang kecil ini, kemudian ada lagi saingannya punyanya orang Bahrain namanya Jasmine. Itu juga cukup banyak ya sama. Tapi Bahrain yang untuk McDonald ini mereka banyak sekali mempunyai pekerja Indonesia. Hampir data kita terakhir 152. Kenapa 10 orang di Indonesia Manila. kerjanya di Mac di Bahrain semua ini, Pak? Kesannya jadi Mereka bekerja di, saya tidak tahu, tapi mereka senang dengan pekerja Indonesia dibandingkan India, ya, misalkan, karena kita ramah dan tanggung jawabnya. Dan mereka juga bekerja untuk ini, Pak, untuk apa istilahnya? Pengantar apa? oh ya, delivery ya, Pak Dubes ya? Ya, delivery seperti cukup besar. Jadi selain itu mereka juga dapat tambahan. Jadi kira-kira gambarannya kalau dalam rupiah mereka dapat sekitar hampir 600, Wow. 450 sampai 600 dolar. Tetapi asrama ditanggung, transportasi ditanggung, dan saya kira cukup lah 450 Karena lagi-lagi ya, dolar, 600. industri servis itu cocok buat orang Indonesia karena keramahan kita ya nampaknya, Pak Dubes ya. Keramahan kita dan orang kita tidak rewel. Dan yang kedua, SIM kita sangat diperhatikan oleh otoritas ini dibandingkan SIM dari negara-negara Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh itu. Itu satu. Demikian juga yang bekerja di sektor pelaut, Pak.
Pak Asrofi nggak percaya kita ini punya pelaut Kalau saya istilahnya itu bukan percaya, karena pelaut bahkan sampai ya, ke misalnya ke Panama saja isinya orang Indonesia soalnya Pak Dubes. tapi pelaut di sini bukan pelaut seperti itu Pak. Pelaut di Oh, sini adalah sea waver. Sea waver ini adalah pelaut bekerja yang di kapal tongkang. Kapal tongkang ini mengambil pasir dari Saudi, Dubai dan Teluk Kuwait. Dan ini kapalnya ini, kapten kapalnya orang Indonesia, pelautnya orang Indonesia. Jadi ada sampai sekitar 100, data terakhir 115, Pak. 115 ini 15 itu kapten. hmm, Jadi bahkan ada satu kapal isinya orang kapten kapal Indonesia dan pelautnya di kapal itu tongkang itu istilahnya bars istilahnya di sini yang mengambil pasir itu sekitar 20. Dan itu ada 5 perusahaan dan mereka sangat sekali senang dengan Indonesia dan gajinya cukup lumayan dan pekerjaannya tidak rewel. Kalau Dan compare ke terlepas dari misalnya juga orang tenaga kita, kerja Bangladesh atau India, iya, gajinya jadi gedean mereka mana? mengambil, ya, kalau Bangladesh sama India untuk sektor pekerjaan sama seperti Sea Waver ini bagus Indonesia. Oh, McDonald bagus Indonesia. Jadi ini sekarang yang ingin kita minta. Jadi sekarang caranya adalah kita langsung menghubungi manajer McDonald. mm-mm. Saya minta sekarang resmi, Anda butuh berapa melalui KBRI nanti kita Kirim kerjasama gitu dengan ya? individual ini. Waduh. Jadi biar lebih terjaga kualitasnya Pak. Mm-mm. Dan kita tahu jumlahnya. Ini sekaligus kita juga dalam rangka untuk istilahnya kalau di sini checklist Pak, pencocokan data untuk pemilu tahun depan. Oh iya. Jadi kalau Pak Asrofi ingat waktu tahun lalu saya masih bicara masyarakat Indonesia ini sekitar 5.600, Iya. sekarang bisa 7.800 karena kita selalu mengejar ke sektor-sektor wilayah-wilayah di mana banyak ilegal atau tidak. Bagi KBRI, masyarakat Indonesia ini ilegal atau tidak itu nomor urusan 200. Mm-mm. Yang penting kami bisa melayani mereka, kita bisa melindungi mereka, dan kita punya data mereka. Even yang ilegal pun kita punya data, kita cek kenapa ilegal. Apakah kesalahannya Ya. di pihak Apakah bisa dilegalkan gitu ya Pak ownernya, Dubes ya? majikannya, atau kesalahannya di dia, atau mungkin juga kesalahan di kita datanya. Jadi alhamdulillah data kita semakin bertambah hampir 1.500-an Pak daripada tahun lalu. Ini intinya adalah prioritas kita seperti kata Menteri Luar Negeri untuk wilayah GCC ini khususnya prioritas kita sebagai wakil Indonesia ini adalah pelayanan dan perlindungan. Kemudian baru ekonomi, pensosbud, terakhir baru politik. Saya kira itu Pak. Mudah-mudahan ya ini ada ikhtiar ke depan sehingga nanti minimal Gulf Air kalau buka ke Jakarta ya kita juga pengen jalan-jalan Ya. tuh melihat Dokter F1 dan nanti juga di Bahrain. perawat ini Pak. Kami bekerja keras untuk perawat ini. Jadi sekarang kita meyakinkan, kita mencoba mengkomparasikan kalau di Dubai, di Qatar, di Kuwait bisa dengan angka segini, kenapa Bahrain tidak bisa? Toh Anda GDP per kapitanya juga sama. Jadi kita bikin mereka untuk yakin bahwa negara tetangga jauh lebih percaya dengan nurse Indonesia. Jadi ini adalah nilai tambah dari perawat-perawat kita. Diplomat Insya ulung Allah tuh kita seperti itu ya. sudah Nilai dapat- tawarnya besar, pinter nawar, pinter bisa nego. Siap. Luar biasa Pak Dubes, lain waktu kita bicara lebih dalam ya, karena kita butuh kenal lebih dalam dengan Bahrain, terutama potensi yang luar biasa. Kita belajar banyak dari Bahrain, dari Pak Dubes. Pak Dubes terima kasih atas waktunya dengan El Sinta Terima Pak kasih. Dubes ya. Terima kasih Pak Sri. Salam Tetap untuk sehat, keluarga salam kita untuk dan warga negara negara Indonesia kita. di sana, dan selamat menunggu waktu berbuka Pak Dubes. Assalamualaikum. Ya, insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Duta Besar Republik Indonesia berkuasa penuh untuk Kerajaan Bahrain, Ardi Hermawan. Pastikan Anda menyimak interaksi Dubes RI besok pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Interaksi Dubes RI.